Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'uhum linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel terviral si Jagat Raya. Oke, hari ini saya akan menggambarkan gambaran kecil bagaimana instalasi depot air minum isi ulang yang sangat sederhana. Nah, ini saya sudah menggambar skema depot air minum isi ulang yang sangat sederhana. Ya, kalau misalkan depot air minum isi ulang kakak itu sumbernya itu berasal dari sumur, maka skema yang sangat sederhana ini sudah saya gambarkan. Yang ini itu adalah sumber bahan baku ya. Itu disedot atau didorong oleh pompa air ya. Itu pompa air itu sesuai kedalaman sumur berarti ya. Kalau misalkan sumurnya itu lebih dari 10 meter maka ini harus memakai mini jet. Tapi kalau misalkan sumurnya itu dangkal 6 meter itu cukup pakai sanyo biasa ya. Oke. Dari sini ditarik oleh sanyo masuk ke turun penampungan. Ya. Ini turun penampungan. Kalau sederhana itu biasanya turunnya 1 ya. Dia berfungsi sebagai alat tampung dan juga sebagai alat bahan baku. Nah, dari sini diturun, lalu ada pompa, ditarik oleh pompa ya, langsung ke filter FRP ya. Filter FRP atau bisa juga disebut dengan filter water plant ya. Nah, di sini air diproses ya melalui tabung pertama. Ini tabung pertama itu biasanya diisi oleh karbon block full oleh karbon block ya, dan usahakan disisakan sejengkal dari atas ya untuk sebagai ancang-ancang air. Jadi tidak terlalu berat ya. Ini karbon block bukan karbon block, maaf, karbon aktif. Ini ya, karbon aktif. Ini karbon aktif. Itu khusus karbon aktif full di sini. Nah, untuk filter FRP yang kedua ini itu diisi sesuai dengan kebutuhan air kita atau kebutuhan saringan air kita. Dari mana kita mengetahuinya? Tentu kita mengetahuinya lewat cek laboratorium, karena kita biasanya sebelum membuat depot air minum isi ulang itu kita cek lab ya. Cek lab agar kita mengetahui komponen apa aja yang diperlukan oleh air kita. Oke. Kalau misalnya airnya itu berbau atau misalkan airnya itu mengandung zat besi tinggi, maka diisi oleh zeolit, pasir aktif, dan pasir silika ya. Itu atau bisa juga zeolit, mangan sama pasir aktif ya. Itu sesuai kebutuhan atau sesuai dengan zat yang terkandung di dalam air yang dijadikan bahan baku ya, setelah cek laboratorium ya. Nah, setelah
melalui proses filter FRP ya. Oh ya, sebelumnya untuk filter FRP ya, ini yang tabung ini, yang dua biasanya itu di depan di lemari dua ya. Itu bisa menggunakan dua, tiga atau empat ya. Itu tergantung budget yang kakak punya. Ya kalau misalkan budgetnya low itu cukup dua. Tapi kalau misalkan budgetnya itu eh, cukup lumayan, maka itu kakak bisa menambahkan dua atau tiga ya, dua atau tiga. Nah setelah dari tabung atau filter FRP ya, itu langsung masuk ke housing ya, ke housing. Housing itu biasanya berwarna biru dan ukurannya itu 10 inch ya. Ukurannya itu 10 inch, kalau panjangnya sekitar 40 cm. Nah, housing ini berisikan saringan-saringan kecil yang dinamakan dengan cartridge ya, yang dinamakan cartridge. Nah, di sini kita harus benar-benar selektif karena pemasangan housing itu gampang, tapi kalau salah air bisa jadi tidak keluar ya. Nah, maka kakak harus mengecek itu housing in sama outnya ya, in sama outnya. Jadi yang pertama itu berarti di sini adalah in ya, in out sampai terakhir itu out ya. Nah, ini housing ya, untuk housing itu kakak harus housing pertama ya, maksud saya housing pertama itu kakak harus diisi dengan karbon block ya, itu pakai karbon block, itu housing pertama. Dan untuk selanjutnya ya itu tinggal dibagi aja kak, diisi oleh cartridge 0,5, 0,3 dan 0,1 ya. Kalau misalkan kakak menggunakan 6 housing, maka itu kan sisanya berarti 5, yang satu terisi oleh carbon block, maka eh, kakak yang 5 sisanya itu diisi 0,5 ya, 1, 0,32 dan 0,1 sisanya. Itu bisa diatur-atur aja. Kalau misalkan 9 berarti karbon blok 1 sisanya dibagi saja 0,5, 0,3 dan 0,3. Nah, itu housing. Nah, setelah melalui proses penyaringan housing, itu air langsung menuju ke ultraviolet. Nah, ini tahap akhir penyaringan ya. Karena ultraviolet ini adalah alat untuk pembunuh kuman ya. Ini akhir proses, dan setelah lampu UV atau lampu ultraviolet itu langsung masuk ke galon ya, ke galon terakhir ya. Nah, ini adalah skema depot air minum isi ulang yang sangat sederhana ya. Jadi dia memakai satu pompa dari turun penampungan, itu satu pompa didorong ya, didorong. Kak gimana, berat enggak, ini udah saya lakukan di beberapa depot ya yang biasanya itu budgetnya itu low. Nah, untuk hasil setelah pengecekan lab, karena kita juga setelah selesai instalasi itu langsung di lab ya hasilnya, dan alhamdulillah lolos laboratorium dan layak untuk minum. Nah, inilah skema yang sangat sederhana atau budget low ya untuk instalasi depot air minum isi ulang. Nah, adapun kalau misalkan
eh, budgetnya tinggi, maka skemanya nanti beda lagi ya, skemanya beda lagi, dan insya Allah nanti kita akan gambarkan skemanya ya. Ya, ini apa namanya skema yang sangat sederhana ya, sangat sederhana untuk depot air minum isi ulang. Oke, eh, saya kira paham lah ya untuk skema depot air minum isi ulang. Ini satu jalur. Kalau saya ini menyebutnya itu apa namanya di ankle ya, di ankle. Jadi dia sudah aja didorong gitu tanpa ada apa namanya penampungan setengah jadi. Nah, kalau misalkan apa namanya ada penampungan setengah jadi biasanya setelah setelah filter FRP. Nah, setelah filter FRP ini itu ada apa namanya eh, penampungan lagi atau turun lagi ya. Nah, Kak, gimana kalau hasilnya kalau misalkan apa namanya di engkel seperti ini dengan apa namanya dua jalur ya. Kalau ini kan satu jalur, jadi didorong apa namanya langsung oleh pompa tanpa ada apa namanya tidak ada penampungan, tidak ada penampungan lagi. Atau biasanya gini ya, dari sini pompa dari pompa mendorong terus ke filter FRP. Nah, setelah itu biasanya di sini ada penampungan lagi atau turun turun setengah jadi. Itu biasanya pakai stainless ya di situ. Nah, kalau ini satu jalur. Nanti saya akan buatkan jalur untuk yang budget agak tinggi ya. Mungkin setelah video ini ya. Oke, itu saja penjelasan penjelasan sederhana eh, mesin depot air minum isi ulang. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan saya kira cukup dimengerti lah ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jaya terus ya, jaya terus pengusaha depot air minum isi ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.